Halo, di video kali ini gue akan kembali membahas soal-soal penalaran matematis yang setipe dengan soal-soal SNBT. Ya, oke. Yang pertama itu ada soal materi barisan dan deret. Kita lihat ya. Jumlah dari 3 bilangan yang membentuk deret aritmatika adalah 27. Ya, jika bilangan terbesar ditambah 12, maka ketiga bilangan tersebut membentuk deret geometri. Maka bilangan terkecil dari 3 bilangan tersebut adalah berapa? Nah, di sini kita nggak tahu ketiga bilangan tersebut tuh berapa dikasih taunya. Tapi pokoknya mereka kalau dijumlahkan ya hasilnya 27. Ya. Nah, sekarang kita buat susunan barisan aritmatika kalau misalkan dia itu berupa angka. Ya, ini hanya permisalan aja. Sekarang kalau misalkan ada barisan aritmatika itu katakanlah 2, 4, dan 6. Ya. 2, 4, dan 6. Ya, berarti ya 2 itu kan diperoleh dari 4 dikurang 2. Ya, dan 6 itu diperoleh dari 4 ditambah 2 gitu. Nah, artinya ya barisan aritmatika itu adalah bilangan sebelumnya itu berarti diperoleh dari ya bilangan dikurang dengan bedanya gitu ya. Dan bilangan setelahnya itu dijumlah dengan bedanya kayak gitu. Nah, berarti kalau misalkan kita membuat sebuah permisalan ya bahwa 4 itu adalah let's say 4 itu adalah X dan bedanya adalah B. Berarti 2 itu adalah X kurang B. Ya, dan 6 itu berarti X tambah B. Kayak gitu. Ya. Paham ya? Nah, berarti ini bisa gua hapus dulu ya. Gua hapus dan gua tulis aslinya. Berarti ini ya barisan bilangannya ya. Barisan bilangannya ya, tapi ini aritmatika aja ya, langsung gue tulis aritmatika ya. Aritmatikanya itu berarti tadi ada X min B, lalu di sini ada X, kemudian ada X plus B ya. Ini barisan bilangan aritmatikanya. Nah, katanya kalau dijumlah hasilnya 27. Nah, kalau dijumlah, nah berarti ini kalau gua jumlah semua ya. Gua jumlah. Itu di sini X min B ya, ditambah X ditambah X plus B sama dengan 27. Nah, min B dengan plus B kan habis ya, jadi dicoret. Nah, X tambah X tambah X berarti 3X. Nah, 3X sama dengan 27. Maka X adalah 27 dibagi 3. Berapa? 9. Nah, kita tahu nih ya bahwa tengah-tengahnya ya bilangan yang tengahnya ini adalah 9. Sedangkan yang ditanyain adalah suku terkecilnya atau bilangan terkecilnya berapa. Nah, terus kalau susunan bilangan aritmatika ini ditambah dengan 12, katanya bukan sukunya, tapi bilangan terbesarnya. Ya, jika bilangan terbesar ditambah dengan 12, maka akan membentuk barisan geometri. Nah, nanti kalau gua tulis lagi di sini ya, yang barunya ya. Ya, geometri. Ya, barisan geometri ini diperoleh dengan menambahkan suku terbesar. Nah, ini kan yang namanya barisan kan berarti berurutan ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar kan. Nah, berarti ini X min B, ininya X, nah terus X plus B nya di sini plus 12 gitu. Jadi membentuk barisan geometri setelah bilangan terbesarnya ditambah dengan 12. Nah, karena nilai X nya tadi kita udah dapat 9, ya maka kita bisa substitusikan nilai X nya 9 min B ya. Ini X nya adalah 9, terus ini 9 plus B plus 12. Jadinya berapa di sini? 9 tambah
9 tambah 12 ya, berarti di sini 21. Berarti ini 9 B ya, ininya 9, ininya 21 plus B. Gitu ya. Nah, kan katanya membentuk barisan geometri. Nah, kalau barisan geometri itu kan antar sukunya itu kita disebutnya rasio, bukan beda. Nah, kan ada U1 ya. Ada U1, ada U2, ada U3. Ini disebutnya A. Ya kan? Terus dari U1 ke U2 itu ada rasionya. Gitu. Sehingga hubungan antara U2, U1 dan U3 ya, atau U1, U2 dengan U3 itu adalah memenuhi U2 kuadrat sama dengan ya U1 dikali U3. Bisa dilihat di video sebelumnya ya, kalau nggak salah tuh gue udah pernah menjelaskan ya dari mana bentuk ini berasal ya. Atau kalau memang belum gue jelaskan, nanti bisa dijelaskan di kolom komentar ya. Jadi di sini hubungannya adalah U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Nah, U2-nya adalah 9. Jadi di sini bisa langsung gue substitusikan. Ya, U2-nya adalah 9, berarti ini 9 kuadrat sama dengan U1. U1-nya adalah 9 min B, U3-nya adalah 21 plus B. Sehingga kalau kita iniin berarti ini 81 sama dengan berapa nih, 9 kali 21 berarti 108 ya. 108 plus 9B min 2B min B kuadrat ya. Terus kalau misalkan kita selesaikan, ini akan membentuk sebuah persamaan kuadrat, yaitu min B kuadrat ya, akan membentuk persamaan ya B kuadrat plus 12B min 108 sama dengan 0. Nah, sekarang ini kita faktorkan. Ini gue aturin sedikit ya, space. Ya. Ini kita faktorkan akan menghasilkan ya B sama dengan 18 atau B sama min 18 ya, atau B sama dengan 6 gitu. Nah, sekarang dari dua faktor ini ya, mana yang memenuhi ya barisan bilangan aritmatika ya, ataupun memenuhi sebuah barisan bilangan gitu kan. Nah, sekarang kalau kita substitusikan nilai 18 ya ke bentuk yang pertama tadi gitu ya, aritmatika ya berarti ya yang pertama. Nah, tadi kan bentuknya ini ya, bentuknya ini. Nah, sekarang untuk nilai B sama dengan 18, B sama dengan min 18, kalau kita substitusikan jadinya min 18 dikurang X-nya ada 9 ya, berarti 9 dikurang min 18 berarti berapa tuh? Ya kan, 9 dikurang min 18 berarti kan 27 ya. 27 ya, koma tadi X-nya adalah 9 dan X plus B berarti di sini 9 ditambah min 18 berarti min 9. Nah, berarti ini tidak memenuhi bentuk barisan aritmatika gitu kan, atau ketentuan-ketentuan pada yang sebelumnya ini gitu. Nah, sekarang kalau nilai B-nya adalah berapa tadi? 6 ya. 6 berarti kan di sini kalau kita substitusikan jadinya 9 kurang 6. Itu berapa? 9 kurang 6 kan berarti 3. Ya kan? Nah, 3. Terus berikutnya 9. Nah, terus di sini ya setelah dijumlah ya, 6 tambah 9 adalah 15. Baru di sini memenuhi gitu ya. Nah, kalau memenuhi berarti suku terkecil atau bilangan terkecil dari barisan berikut adalah yang di 3 gitu. Ini ya barisan terkecilnya. Oke, berikutnya ada kaidah pencacahan ya.
Pada acara peringatan HUT RI di suatu universitas, diadakan acara pembagian hadiah. Saat pendaftaran, setiap peserta diberi sebuah kupon yang nantinya bisa ditukar dengan hadiah apabila nomor yang dimilikinya sesuai dengan nomor yang terambil pada saat pengocokan. Nomor-nomor yang dibagikan terdiri dari suatu huruf yang diikuti oleh 2 angka di belakangnya. Oke, berarti di sini digit pertama adalah huruf, 2 digit terakhir adalah angka gitu ya. Nah, di 2 angka yang berbeda dan ya berbeda ya, di sini kuncinya berbeda, dan angka kedua ya haruslah bilangan ganjil. Nah, berarti kalau dikatakan harus ya berarti di sini kita melakukan pengisian duluan gitu teman-teman ya. Pengisian duluan pada digit terakhir. Ya, kita pakai metode kotak seperti biasa ya. Jadi di sini ya kotak pertama ya. Di sini kotak ya. Pertama, kotak kedua, dan ini kotak ketiga. Nah. Oke. Nah, kotak pertama ini untuk mengisi huruf. Ini untuk mengisi angka. Ya, yang pertama, dan ini angka untuk yang kedua. Nah, pertama huruf. Huruf itu ada 26 dan itu bebas, nggak ada ketentuan. Ya kan, apakah huruf vokal atau huruf konsonan itu nggak ada ketentuan. Berarti di sini kita tulis 26 ya. Abjad ya. Abjad. Ya, huruf abjad ada 26. Nah, sekarang angka yang kedua ya, yang katanya wajib ganjil. Angka ganjil ada berapa? Dari 0 sampai 9 itu ada 5 angka ganjil gitu. Nah, konsekuensinya adalah karena angka terakhir ya yang wajib ganjil ini ya. Wajib ganjil. Wajib ganjil. Karena di sini wajib ganjil, maka ya pengisian angka kedua itu sudah terselesaikan atau tertunaikan. Maka kalau di sini udah diambil 1 angka, ya dari 10 angka kita hanya boleh mengisi berapa? Mengisi 9 gitu. Karena ini udah diambil duluan, maka di sini kita 9 angka. Ya, 9. Jadinya ya total Total ya undian yang dapat dibuat ya. Total undian berarti di sini 26 dikali 9 dikali 5 berapa? Hasilnya 1170. Jadinya yang E. Oke, berikutnya dimensi 3 ya. Sebuah akuarium memiliki dasar ya. Sebuah akuarium memiliki dasar dan sisi-sisi yang membentuk persegi panjang dan tidak memiliki tutup. Kebayang ya, akuarium ya pasti nggak punya tutupnya gitu kan. Agak aneh sih kalau akuarium ada tutupnya. Oke. Volume dari akuarium adalah 4 meter kubik ya. Jadi di sini catatannya adalah ya di sini ada akuariumnya ya. Volume 4 meter kubik. Oke. Lebar dari dasar akuarium adalah 1. Oke, ini kan panjang ya teman-teman ya. Berarti ini lebar. Lebarnya sama dengan 1 meter. Gitu. Terus apa lagi? Untuk pembuatan dasar akuarium diperlukan biaya sebesar 10.000 per meter persegi. Ya, berarti di sini biaya atau di sini price ya. Price untuk daerah dasar ya, P1 aja lah. Di sini adalah 10.000 per meter persegi. Sedangkan untuk sisi-sisinya diperlukan biaya sebesar 5.000 per meter persegi. Berarti di sini P2 ini adalah untuk sisi-sisinya. Kebayang ya di mana letaknya ya. Oke, di sini gua katanya dasarnya itu membutuhkan biaya segini. Jadi yang namanya dasar berarti kan di sini ya. Ini gua arsir aja ya. Nah, biaya pembuatan dasar ini
Ya, katanya 10.000 per meter persegi. Nah, kita udah dapat nih. Terus untuk sisi-sisinya P2 ya, yang disebut sisi-sisi itu kan berarti ada sisi sebelah sini, ya kan? Terus ada sisi sebelah sini, ya kan? Nah, terus ada yang sebelah depan sini nih, gitu. Gitu. Tapi kan kita ngitungnya nggak mungkin segini doang kan, ya. Kalau gua kasih titik-titiknya, ya ini titik A, B, terus ini C, ini D, E, F, G, H. Nah, berarti sisi-sisinya itu ada sisi A, D, E, H, ada B, C, F, G. Ya, terus kalau alas ya E, F, G, H. Kayak gitu. Nah, pertama kita cari dulu nih persamaan untuk panjangnya berapa, karena kita nggak tahu data panjang sama tingginya, ya kan. Nah, jadi di sini volume itu kan adalah panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya adalah 4, panjangnya nggak tahu, lebarnya 1, tinggi juga nggak tahu. Berarti panjang sama dengan 4 dibagi tinggi gitu ya. 4 dibagi tinggi. Nah, ini untuk volumenya. Nah, sekarang untuk biayanya, biaya atau price-nya, ya itu kan berarti penjumlahan dari biaya untuk sisi-sisi dan juga untuk alas. Nah, sekarang untuk alas dulu. Alasnya kan cuma 1 ya. Berarti di sini alasnya adalah kan luasnya panjang kali lebar. Ya, berarti 10.000 biayanya dikali panjang dikali lebar. Nah, di sini kan lebarnya 1 ya. Jadi di sini gue tulis 1. Plus nah, sisi sebelah kanan yaitu ADEH dan BCFG. Ya, berarti di sini ada dua sisi dikali goceng atau 5.000 ya. 5.000 ya dikali panjang kali tinggi ya. Sebelah ini dulu berarti ya, sisi DHCG ya. Panjang kali tinggi ya, panjang dikali tingginya. Ditambah 2 dikali 5.000 ya. 2 dikali 5.000 dan dikali sisi yang satunya lagi yaitu yang lebar kali tinggi yaitu ADEH dan BCFG. Ya, berarti di sini lebarnya 1 dikali tinggi. Nah, berarti di sini kita substitusikan ya, P-nya 10.000 dikali P-nya itu berarti 4 per T. Terus di sini 10.000 ya, 10.000 dikali P kali T. P kali T-nya berarti masukin nih P-nya itu 4 per T dikali T. Ditambah ya, berapa nih? 2 dikali 5.000 berarti 10.000 T gitu. Maka ini jadinya 40.000 per T ditambah 40.000 ya, karena ini kan T-nya coret ya. Terus ditambah dengan 10.000 T gitu. Nah, ini adalah biaya. Katakanlah biaya itu kita jadikan PT atau fungsi price terhadap time atau waktu gitu. Nah, syarat dari biaya minimum, maka di sini katanya apa? Biaya minimal. Ya, biaya minimal ini merupakan campuran antara dimensi 3 dengan aplikasi turunan gitu ya. Nah, biaya minimal kalau dikatakan minimal berarti biaya minimal itu dipenuhi apabila turunan pertamanya dari fungsinya, berarti ini turunan fungsi pertama ya, turunan pertama dari fungsi time, price terhadap time itu harus sama dengan 0 gitu. Nah, berarti di sini 40.000 per T kita jadiin 40.000 ya. Di sini berarti 40.000 T pangkat min 1 tambah 40.000 plus 10.000 T. Nah, ini masing-masing kita turunkan gitu ya. Nah, 40.000 T pangkat min 1 itu kalau diturunkan ya jadinya berapa? Jadinya min ya,
min 40.000 per T kuadrat. Ya, terus di sini 40.000 karena dia nggak punya variabel T, jadi nggak bisa diturunin atau hasilnya 0. Nah, 10.000 T kalau diturunin jadinya 10.000 doang. 10.000 sama dengan 0 gitu ya. Terus ininya jadinya 10.000 ya. 10.000 sama dengan 40.000 per T kuadrat ya. Kali dikecilin ini 1 sama dengan 4 per T kuadrat. Nah, maka ya T kuadrat sama dengan 4. Nah, T adalah akar dari 4 berapa? Plus minus 2. Nah, karena T itu adalah tinggi kan nggak mungkin negatif ya, maka T-nya kita pakai 2. Nah, kalau T-nya 2 berarti panjangnya berapa? Ya udah 4 bagi 2 berapa? 2. Ya. Tinggi 2 meter, panjang 2 meter. Nah, berarti kita kembalikan ke fungsi biayanya. Ya. Akuarium supaya biaya minimalnya tingginya harus 2, panjangnya harus 2 gitu. Substitusikan jadinya 40.000 per 2 ditambah 40.000 ditambah 10.000 dikali 2. Ya, berapa hasilnya semuanya? 80.000. Maka biaya minimalnya adalah 80.000. Jadi jawabannya adalah yang E. Sip. Ya. E jawabannya. Next, trigonometri. Ya, langsung kita babat. Seorang pengamat melihat kapal laut yang sedang berlabuh dengan kedudukan menghadap menara. Sudut deviasi pengamat adalah 30 derajat. Dan sudut deviasi terhadap bagian belakang kapal adalah 60. Tinggi pengamat adalah 1,8 meter. Ia berada di puncak menara yang tingginya 22 meter. Sedangkan menara tersebut ada di atas tebing. Atau mungkin di atas permukaan laut ya, sorry. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ya, ini ceritanya laut. Ya, terus ini tebing. Ya. Ini tebing. Oke. Ini tebing. Ya, terus tebingnya itu di atasnya ada menara. Nah, terus di atas menara ada orang. Nah, di atas menara ada orang. Nah, terus di bawahnya ini ada kapal. Ya. Oke, ini bagian belakangnya, ini bagian depannya. Sip. Nah, ini bagian depan ya. Nah, ini depan, ini belakang. Ya, ginilah pokoknya. Atau kalau kita lebih jelas lagi gini aja. Ya. Wing gitu ya. Oke, terus katanya sudut deviasinya adalah 30 terhadap depan. Jadi kita buat di sini deviasi itu seperti ini, teman-teman. Ya. Ya. Nah, deviasi itu ininya 30. Oke, terus katanya 60 terhadap bagian belakang. Ya udah, berarti di sini kita buat lagi ya. Dari sini aja. Set. Nah, ya. 60. Ini set tadi ya. Set 60 derajat total ya. Itu. Nah, terus di sini ini adalah lebarnya. Berarti kalau misalkan kita jumlahin teman-teman ya,
tebingnya katanya tingginya 21,2. Terus menaranya katanya 22. Ini meter, ini meter. Terus tinggi orangnya 1,8 meter. Nah, berarti kalau kita buat segitiga, itu jadinya segitiga seperti ini. Nah, ini hapus aja lah. Nah, membatasi. Nah, kalau kita buat segitiga, jadinya segitiga kayak gini. Set. 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 Gitu ya. Ini titik A. Ini B. Ini C. Ya, lalu ini adalah deviasi-deviasinya ya, teman-teman ya. Ini 30. Ini 60. Ya. Ini titik D di sini. Nah, yang kita cari adalah lebar kapal. Lebar kapal itu kan berarti dari B ke D ya. Ini berapa? Gitu. Nah, sudah jelas kita menggunakan aturan tangan karena di sini nggak ada kaitannya sama sisi miringnya nih. Ya, jadi kita cuma pakai sisi tegak ini dengan sisi rebahan ini atau horizontal dan vertikalnya. Oke ya. Sekarang tinggi menara tadi berapa? 21,2 terus tambah 22 tambah 1,8. Ya, jadi di sini tinggi totalnya dari A sampai C itu adalah 45 meter gitu. Nah, kita pakai tangan yang pertama. Tan pertama itu adalah tan 30 derajat. Ya, ingat konsep tangan adalah desa, depan bagi samping. Depan sudut 30 adalah panjang DC. Ya. Terus samping sudut 30 itu adalah panjang AC. Berarti DC per AC. Nah, tangan 30 itu berapa sih? Yaitu sepertiga akar 3 atau akar 3 per 3 per DC-nya adalah 45. Terus AC-nya nggak tahu berapa. Jadi di sini AC sama dengan 45 kali 3 berapa? 135 ya. 135 dibagi akar 3. Ya, berarti di sini AC adalah 45 akar 3 meter. Ya. Kok AC sih? Sorry. Salah guys. DC berarti di sini sepertiga akar 3 sama dengan DC per AC. AC-nya 45 ya, di sini kebalik kita. Ya, berarti di sini DC sama dengan 45 dikali sepertiga akar 3. Berarti di sini 15 akar 3 meter. Nah, kita dapat ya 15 akar 3 meter. Nah, baru yang sudut deviasi 60. Ya, berarti tangan 60. Tan 60 derajat sama dengan ya, berarti D lagi-lagi desa depan samping. D-nya adalah BC, sa-nya adalah AC. Ya. Tan 60 berapa? Tan 60 adalah berapa? Tan 60. Tan 60 itu berarti akar 3 ya, teman-teman ya. Tan 60 adalah akar 3. Ya. Tan itu kan berarti sin per cos ya. Sin 60 setengah akar 3 cos 60 setengah. Iya bener ya berarti ya. Berarti tan 60 adalah akar 3 sama dengan BC. BC itu adalah BD plus DC per AC. Ya, berarti di sini akar 3 sama dengan BD-nya adalah kita nggak tahu ya, atau X. DC-nya adalah 15 akar 3 per AC. AC-nya berapa? 45. Jadinya kalau kali silang X plus 15 akar 3 sama dengan 45 akar 3. Jadinya X adalah 45 akar 3 min 15 akar 3. Jadi panjang X-nya adalah 30 akar 3.
meter. Atau lebar kapal adalah 30 akar 3. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, sekian video penalaran matematis dari gue. Ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Alternativa Project.